Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Rockdover yang hadir di tempat ini dan juga yang menyaksikan secara online. Sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu di bumi dan di surga. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di rumah-rumah setiap kami yang menyaksikan ibadah ini. Biar dari tempat ini, dari setiap di rumah-rumah setiap orang yang menyaksikan, naik puji-pujian, naik penyembahan, naik ucapan syukur, doa-doa Tuhan pada Bapa dan Raja di atas segala raja. Pagi ini Bapa, kami mau mengasihi-Mu lebih lagi. Kami mau menikmati indahnya bersekutu bersama-Mu Tuhan. Kami mau melupakan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami cuma mau fokus masuk ke tahta suci-Mu Tuhan. Amin. Segala kepahitan, amarah, kekecewaan, hilang pengharapan, kami lepaskan semuanya di dalam nama Yesus. Roh Kudus, kami tahu Tuhan, pekerjaan-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Yes. Kerjalah atas kami Bapa, urapi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Raja Maha Besar. Cepat saya akan Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar.
You are glorified, lifted high.
berdiri hamba-Mu di hadirat-Mu. Sampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Dan aku perkatakan kesembuhan kepada beberapa dari ibu-ibu yang menghubungi kami secara pribadi, bahwa kami memiliki masalah pada payudara kami. Kepada Anda yang sedang menyaksikan hal ini, ibadah ini, satukan hati, on-site maupun yang di online. Kami perkatakan hari ini, sembuh dalam nama Yesus. Setiap tanaman yang bukan datang dari Tuhan dicabut sampai ke akar-akarnya. Mujizat Tuhan turun hari ini. Kepada beberapa yang sakit maupun yang ada di on-site maupun online, aku perkatakan ada mujizat. Ada mujizat, firman-Mu datang menyembuhkan setiap kami. Bahkan firman-Mu mengerjakan manifestasi di dalam setiap kami. Aku perkatakan hal-hal yang tidak pernah kamu lihat, dengar, ucap, bahkan timbul di hati, Tuhan sediakannya tepat pada waktunya. Beberapa dari Anda yang pernikahannya sudah lama tapi belum dikaruniaikan putra dan putri, tahun depan putramu akan lahir. Tahun depan putrimu akan lahir. Hal-hal ajaib sedang dikerjakan Tuhan di hari-hari ini. Aku percaya Tuhan Yesus ketika kami menyembah, ketika kami membangun tahta-Mu, Engkau hadir dan intervensi, bahkan menyelesaikan apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan yang kami percayai adalah Tuhan yang menjawab setiap doa. Firman-Mu berkata, doa orangku yang benar menghadirkan mujizat dalam hidup kami. Sebentar kami akan terima firman Tuhan. Berikan hati-Mu bagi kami, kekuatan kasih karunia, memampukan kami untuk mengerjakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan yang gelap hari-hari ini. Kami perkatakan Tuhan ada kehidupan bagi pemerintahan kami. Kami perkatakan Tuhan pemerintahan Amerika diberkati Tuhan. Tuhan terima kasih Roh Kudus. Bahkan dimanapun Bapak Ibu sedang berada hari ini, mau yang di on-site maupun online, diberkatilah telinga pendengaran kami. Olehnya kami memiliki iman, kami hidup di dalamnya, dan Engkau dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus berbicaralah kepada kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini saya begitu sangat bergairah untuk menyampaikan kebenaran ini. Besok minggu depan saya akan bahas tentang topik terakhir dari seri khotbah saya tentang Passover, tentang Paskah. Nah, ini seri yang keempat. Nanti besok seri kelima minggu depan itu yang terakhir ya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum saya memulai firman Tuhan, kita keluarga besar Rock Dover mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Bapak Ibu yang hari ini dan bulan ini, di bulan apa ini? Maret, yang berhari ulang tahun ya. Selamat tahun baru ya. Oke. Baik, untuk Ibu Tina dan Koko Matthew dan Ibu Meta Patiasina, Tuhan memberkati ya. Oke, baik. Baik. Ini karena musim jaga jarak, jadi tidak ada makan minum di sini ya. Kita makan firman saja ya. Baik. Judul khotbah saya adalah Passover Start from Home. Ini jilid yang keempat, seri yang keempat. Bapak Ibu bisa, beberapa dari Anda yang mungkin menyaksikan ini baik online maupun onsite yang tidak sempat mengikuti, kita punya seri pertama, kedua, ketiga, keempat. Saudara bisa buka di page Rock Dover dan bisa mengikutinya ya. Oke. Baik. Dan hari ini terambil dari Keluaran pasal 12 ayat 3 dan yang kelima. Ini tentang bagaimana Israel dipersiapkan Tuhan lewat Musa dan Harun untuk keluar dari tanah Mesir. Ya, ini penting banget. Nah, Mesir itu digambarkan sebagai dunia, sistem di mana orang Israel hidup dan dibesarkan di situ. Karena dikatakan 400 tahun lebih mereka ada di Mesir dan diperbudak. Dan ini waktu dan tahun di mana
Tuhan melakukan sebuah pergerakan yang luar biasa untuk membebaskan mereka keluar dari tanah perbudakan. Nah, ini menggambarkan perjalanan kehidupan orang Kristen juga dari kehidupan dosa, di budak dosa, kemudian dikeluarkan untuk mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Baik, Bapak Ibu. Nah, next, coba lihat. Keluaran 12 ayat 3 dikatakan, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Ya. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Nah, next, coba lihat. Ini Tuhan kasih perintah kepada Musa dan Harun bahwa beritahu kepada umatku, persiapkan anak domba. Nah, hari ini kita akan bahas tentang pewahyuan progresif dari anak domba. Karena di dalam Keluaran pasal 12 ayat 3 sampai dengan 5, saudara sering dengar kata itu, anak domba, siapa? Ya, oke. Nah, mari. Beberapa poin, ada 3 poin yang saya ingin bagikan. Yang pertama, anak domba untuk satu rumah. Ya. Kemudian, anak domba untuk satu bangsa. Ya. Ini progresif ya. Nah, anak domba untuk satu dunia. Jadi kita mulai dari rumah sampai kepada bangsa-bangsa, sampai kepada dunia. Jadi itu Paskah sebenarnya. Maksudnya apa? Mulai dari rumah, menyebar sampai kepada bangsa-bangsa. Nah, nanti saudara lihat itu. Next, coba lihat. Nah, yang pertama, anak domba untuk satu rumah. Keluaran 12 ayat 3 dikatakan, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Keluarga, bos. Nah, itu sebabnya seri khotbah saya tentang Passover, Paskah ini, mulai dari keluarga. Paskah itu mulai dari keluarga. Ya, next, coba lihat. Paskah adalah festival rumah tangga dan keluarga. Dengan demikian menunjukkan asal mulanya. Dari mana keluarga? Di sini tidak ada sinagog. Ketika Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, beritahukan kepada umatku Israel bahwa mereka sediakan anak domba untuk seisi rumah dan tiap-tiap orang harus menikmatinya. Mulai dari mana? Rumah. Keselamatan itu datang dari mana? Ketika orang-orang itu ada di dalam rumah yang tepat. Nah, mari kita belajar pelan-pelan. Di rumah orang Israel ada pesta. Di rumah orang Mesir ada duka. Ini yang membuat perbedaan antara orang benar dan orang yang tidak benar. Inilah yang membuat perbedaan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Nah, coba saudara lihat. Waktu Tuhan bersuara kepada bangsa ini, siapkan anak domba. Di situ saudaraku tidak ada pendeta. Waktu peristiwa Keluaran pasal 12, nggak ada pendeta, tidak ada tempat ibadah seperti yang kita punya sekarang. Tidak ada tenda pertemuan, tidak ada sinagog, tidak ada yang namanya apa? Rumah ibadah, nggak ada. Nggak ada gereja, tidak ada altar, dan tidak ada pendeta di situ. Siapa yang berperan? Kepala rumah tangga. Siapa? Papa. Siapa orang yang dituangkan dalam rumah itu? Tahukah saudara bahwa kepentingan Tuhan itu untuk keluarga. Nah, kemudian dari keluarga akan menyebar sampai kepada bangsa-bangsa. Tahukah saudara bahwa di dalam setiap kita dilahirkan dengan tujuan Tuhan. Setiap kita dilahirkan dengan potensi terbaik dari Tuhan. Coba saudara tunjukin kepada saya jempol saudara. Coba begini. Anda tahu, nggak ada satupun yang dari kita sama.
Fingerprintnya nggak sama, saudaraku. Ini membuktikan bahwa Tuhan kita kreatif, bukan? Nah, kembali ke sini. Orang Yahudi melakukan pembersihan rumah, membuang semua ragi. Nah, dengar baik, anak domba sudah disiapkan, tapi harus ada yang dilakukan oleh orang-orang Israel adalah apa? Bersihkan rumah dari ragi. Apa itu ragi? Itu pencemaran, dosa di situ. Harus dibersihkan, nggak boleh ada ragi dalam rumah. Nah, lihat deh, singkirkanlah hal-hal yang menyeret Anda ke bawah, yang membuat Anda tidak dapat bergerak maju. Tahukah saudara, kekristenan kita adalah kekristenan yang bergerak maju. Jangan biarkan dosa menarikmu ke bawah. Jangan biarkan semua kebodohanmu menarik kamu ke bawah. Sementara Tuhan punya agenda kepada kita masing-masing adalah membawa kita naik. Alkitab berkata Anda bakalan ditentukan jadi kepala dan bukan ekor. Nah, kalau kepala, orang-orang yang dilahirkan dengan kepala berarti orang-orang yang dilahirkan untuk memimpin. Orang yang menentukan kepentingan-kepentingan kota. Tahukah saudara bahwa setiap kita dilahirkan dengan seperti itu, dengan potensi Tuhan itu. Nah, itu sebabnya mari Bapak Ibu, saya mau mengajarkan setiap kita bahwa jangan izinkan hatimu dihamiri oleh kepentingan-kepentingan yang hanya memuaskan dagingmu sesaat. Bagi anak muda, Anda harus menjaga dirimu, jangan tergoda dengan hal-hal yang di luar. Dengar, mari saya kasih tahu saudara, Anda tidak bisa mengharapkan yang mahal dari orang-orang yang murahan. Bisa dimengerti? Anda nggak bisa mengharapkan dari orang-orang yang hidup di dalam dosa. Orang yang hidup di dalam dosa adalah orang-orang yang murahan. Maaf nih, maaf ya. Pelacur itu murah, saudaraku. Dia bisa dihampiri oleh siapa saja, selama itu ada duit, betul, betul. Saya mau kasih tahu buat saudara hari ini. Siapapun yang menyaksikan khotbah ini, kalau engkau masih hidup di dalam perbudakan seks bebas, bertobat, lahir baru. Itu penting. Nah, coba lihat ini, singkirkan hal-hal yang menyeret Anda ke bawah. Bukan cuma dosa seks, bukan? Tapi apa lagi? Alkohol, mabuk, judi, selingkuh dan sebagainya. Apa, saudaraku? Itu yang membuat kamu jatuh ke bawah. Saudara, saya mau kasih tahu, Daud boleh hebat pada generasinya. Simpson boleh diurapi sebagai nasir Allah. Tapi semua kita harus memiliki sikap hati dan hidup seperti Yusuf. Ketika digoda, dia lari. Itu keren. Kita harus seperti itu, saudaraku. Nah, saudara tahu kita hidup di tengah-tengah bangsa yang serba bebas, bukan? Bahkan maaf kata, Anda ketemu dengan orang-orang yang susah membedakan mana tangan kiri, mana tangan kanan. Betul? Bahkan maaf nih, kita lupa istri kita yang mana, suami kita yang mana. Kita sedang hidup di tengah-tengah dunia yang benar-benar gelap, saudaraku. Gelap sekali. Next, saudaraku. Next. Itu apa? Ragi dalam rumah. Mesti dibuang. Lihat pelan-pelan. Paskah adalah festival rumah tangga keluarga. Next, coba lihat. Sorry, kembali ke situ tadi saya. Lukas 15 ayat 22-24. Ini anak yang hilang pulang Bapak sambut dengan pesta dan sukacita. Anak yang hilang ini, dia dapat bagian dia hamburkan di luar rumah. Dengar baik, kehidupan di luar rumah hanya menghamburkan potensi terbaik Anda. Kehidupan yang di luar perjanjian dengan Tuhan hanya menghancurkan masa depan kamu. Masalah yang kita hadapi sekarang di dunia ini sekarang ini adalah apa? Banyak anak, banyak suami, banyak istri yang mau pulang tapi tidak mendapatkan pesta di rumahnya. Apa maksudnya nih Bapak Ibu? Kalimat saya ini. Begini, ada anak-anak kita yang sudah pergi jauh dari hadirat Allah. Mereka mau pulang ke rumah, tapi ketemunya apa? Konflik, masalah. Papa dan mama tidak akur di rumah, berantem terus. Daripada
14:15. Ada suami yang sudah bosan di luar, dia ingin pulang ke rumah. Begitu dia sampai muka rumah, nggak ada pesta, nggak ada sukacita. Yang ada apa? Kesuraman, malapetaka, bahaya. Kenapa? Karena rumah tidak diurus. Banyak anak-anak yang mau ingin pulang karena di luar dia tidak dapat kasih sayang. Begitu dia pulang ke rumah, dia dapat juga tidak ada kasih sayang. Dia pulang lagi, dia balik lagi ke dunia. Makanya sebelum anak-anak kita atau suami kita, istri kita yang pergi jauh begitu, saudara yang di rumah harus prepare rumahmu supaya suami atau istri pulang, anak-anak yang nakal pulang, mereka ketemu Tuhan di rumah. Next, coba saudara lihat. Tulah ke-9 gelap gulita, Keluaran pasal 10 ayat 24. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah beribadahlah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Dengar baik, ini tulah yang ke-9. Sebentar lagi bakalan yang ke-10 nih. Tapi begitu yang ke-9, Firaun larangnya begini, beritahu, oke, you orang semua boleh pergi, manusia boleh pergi keluar dari tanah Mesir, tapi jangan hewan. Apa itu? Hanya kambing, domba, lembu, sapi harus apa? Ditinggalkan pada Firaun, harus ada di Mesir. Kamu sama anak-anak boleh pergi, tapi ini nggak boleh. Nah coba lihat, Firaun menahan korban untuk ibadah. Tulah ke-10 anaknya sampai hewan jadi korban. Itu tulah ke-9, dia larang, tidak boleh ada kambing domba. Tulah ke-10 Tuhan atur, Tuhan sikat. Itu yang saya bilang. Firaun tahan kambing domba, Tuhan ambil satu Mesir, anak-anak sulung, sampai binatang pun diambil. Itu yang saya mau kasih tahu ke saudara. Iblis tahan apa dari kamu? Mesir masa depan gelap. Kenapa? Tidak ada putra mahkota yang melanjutkan tahta. Anaknya mati. Putra Firaun, penerus tahta, mati. Firaun tahan lembu, sapi dan domba. Maut menjamah kebanggaan Mesir. Apa? Putra mahkota dan kambing domba. Mati semua, Makanya kita bilang begini, di Israel orang pada pesta makan minum, Paskah. Tapi di Mesir ada tangisan. Mengapa domba, lembu, sapi? Karena Firaun tahu, kalau saya tahan domba ini, ibadah mereka tidak akan terlaksana. Karena ibadah itu terlaksana kalau ada pemberian, kalau ada korban. Karena Allah bergerak berdasarkan ada korban. Nah kalau ibadahmu itu terlaksana, ibadahmu yang menyentuh sorga dan sorga intervensi bumi, harus ada korban. Harus ada korban darah. Sama halnya saudara, Yesus perlu mati supaya Anda punya akses menuju sorga. Berteriak dan menyapa Bapa, Bapa turun tangan. Kenapa? Ada darah Yesus. Darah Yesuslah yang membuka seluruh ketidakmungkinan untuk manusia datang menyembah Tuhan. Itu darah, korban darah. Jadi kalau ibadah Israel tidak akan menyentuh sorga dan tidak akan menyentuh tangan Tuhan dan hati Tuhan karena nggak ada korban. Firaun tahu ini. Nah, bukan cuma itu. Waktu ibadahmu tidak memiliki akses kepada sorga, ekonomimu bakalan parah. Karena Firaun mengerti, kalau seorang laki-laki yang menyembah Tuhan, ekonomi rumahnya diberkati. Kalau laki-laki yang memanggil Tuhan, ekonomi rumahnya, susu, air minum, makananmu, roti, minumanmu diberkati. Itu sebabnya saya sebagai hamba Tuhan, sebagai laki-laki, saya bertanggung jawab untuk keluarga saya. Saya perlu jaga diri saya sedapat-dapatnya untuk keran itu tidak ditutup. Nah, laki-laki siapapun yang hadir pagi ini,
Kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dengar baik. Mengapa domba, lembu, sapi? Kenapa? Karena Firaun prediksi begini. Tiga hari perjalanan dari mereka keluar Mesir menuju tanah padang gurun. 3 hari perjalanan untuk bayi-bayi Israel tidak minum susu, itu masalah. Israel tanpa susu, tanpa ekonomi. Kambing domba itu ekonomi mereka, makan minum mereka di situ. Nah, lalu apa? Makan untuk 3 hari di padang gurun, itu untuk tahan mereka. Saudara tahu, hidup di padang gurun tidak makan minum, itu dehidrasi, kematian menjumpai. Kita mati. Sama halnya gini, ketika saudara ini, si Firaun ini dia mengerti banget. Dia ngerti banget. Sistem korban dia ngerti. Makanya dia bilang, tahan. You boleh pergi. Tapi kambing domba tetap di sini. Saudara, mari. Anda ke gereja, Anda harus bawa sesuatu. Dengar, jangan konotasi uang ya. No. Anda ke gereja, Anda harus mempersembahkan apa? Hati. Pandemik ini mengajarkan setiap kita untuk bagaimana taat disiplin untuk bisa ikut ibadah online. Pertanyaan saya, apakah kamu serius nggak ikut ibadah online? Serius nggak? Penelitian membuktikan, seperti pernah saya katakan, awal-awal pandemi, orang begitu kejar Tuhan, sampai seluruh online diikuti sama mereka. 6 bulan kemudian, anjlok, tidak ada lagi penonton. Tidak ada lagi orang yang serius mengikuti ibadah online. Ini membuktikan apa, saudaraku? Manusia kita perlu diawasi, bukan? Halo? Oke, banyak perusahaan. Saya baca beberapa perusahaan. Mereka tidak bukan tidak eksis. Mereka tidak maksimal karena bekerja online. Ini membuktikan bahwa manusia masih bergantung untuk diawasi. Halo? Makanya kehadiran fisik itu menentukan kemajuan perusahaan. Karena dengan Anda hadir secara fisik, perusahaan itu makin bagus. Kenapa? Karena Anda bekerja berdasarkan pengawasan. Bisa dimengerti. Anda kerja di sini, kamera di mana-mana. Apakah kamu kerjaan merokok atau tidak nih? Atau kerja 5 menit, merokok 30 menit. Matilah perusahaan. Itu diawasi. Sama halnya kalau online, siapa yang mau awasi Anda? Nggak ada. Anda sendiri kedewasaan. Makanya saya bilang, ini musim-musim di mana manusia akan didewasakan. Tuhan akan pisahkan mana gandum, mana lalang, mana kambing, mana domba. Itu bakalan dipisahkan, apapun alasannya. Nah, coba lihat. Next, coba lihat. Nah, saya tidak peduli kamu mulai dari mana. Dari mana kita mulai? Tapi yang paling penting kita mengakhirinya di mana. Nah, lihat. Beberapa contoh Tuhan berurusan dengan keluarga. Nah, Abraham bersyafaat untuk siapa? Untuk keluarga Lot. Ketika Tuhan beritahu kepada Abraham, saya mau kasih habis itu Sodom dan Gomora. Abraham bersyafaat, berbicara dengan Tuhan. Tuhan, luputkan Lot dan keluarganya. Oke, saya luputkan mereka. Nah, coba lihat, keluarga yang dipentingkan. Lalu kemudian apa? Nuh dan keluarganya diselamatkan dari air bah. 8 orang masuk ke bahtera. Selebihnya habis semuanya. Yosua dan seisi rumah beribadah kepada Tuhan. Ketika Yosua memperhadapkan pilihan kepada Israel, you mau pilih Tuhan atau pilih Allah Kanaan? Keluarga. Putra bungsu, Lukas pasal 15, putra bungsu membuat keputusan terburuk di tempat terbaiknya apa tuh? Rumah. Waktu dia terima berkat, dia keluar. Ya toh? Sebaliknya, putra bungsu membuat keputusan terbaiknya di tempat terburuknya kandang babi. Jadi waktu dia terima berkat, dia keluar tinggalin bapak. Dan dia ingat bapak,
waktu di kandang babi. Seperti tadi saya pertama katakan, banyak anak-anak, banyak suami-suami, banyak istri-istri kita mau pulang ke rumah, tapi orang rumah belum siap untuk terima orang yang terhilang tadi. Nah, Lukas pasal 15, kalau Bapak Ibu baca, ini anak pulang, Bapak tengok dia dan lihat, Bapak lari dan memeluk dia. Dan kita diberitahu bahwa Bapak sembelih domba dan buat pesta dan mereka bersuka cita. Nah, menarik untuk kita belajar adalah kita orang yang sudah di rumah ini harus prepare dirimu supaya waktu orang yang terhilang pulang, kita sanggup memberi mereka sukacita dan mengadakan pesta bagi mereka. Sama seperti anak yang hilang. Anak yang hilang pulang, dia ketemu apa? Home sweet home. Bapaknya peluk dia. Bahkan dikasih apa? Cincin, sepatu, dan jubah. Itu tanda apa? Penerimaan Tuhan. Bapak terima kita apa adanya. Next, coba lihat. Ketika Anda menikah dengan orang yang tepat, Anda memiliki pasangan doa. Bisa dimengerti? Halo? Makanya yang belum menikah ini hati-hati. Ketika Anda menikah dengan orang yang tepat, Anda memiliki pasangan doa. Tapi ketika Anda menikah dengan orang yang salah, Anda memiliki poin doa. Bisa dimengerti kalimat ini? Ngerti? Kalau Anda menikah dengan orang yang pas, kamu punya partner doa. Tapi kalau salah berdoa, salah menikah, jadi kamu cuma hidup mendoakan laki-laki atau istri yang salah itu. Bisa dimengerti. Jadi makanya menikahlah baik-baik, pilih yang betul. Nah, menikah itu manis. Menikah itu manis. Tapi jika kamu salah pilih orang, nah, sama seperti COVID-19. Setiap hari apa? Kasus baru. Kenapa? Ketemu dengan orang-orang kayak begini terus. Bagaimana Bapak Pendeta kalau sudah terlanjur menikah atau pilih salah? Ya sudah. Seperti tadi saya bilang, Anda memiliki poin doa. Ya berdoa. Pak Pendeta Sotra bisa bikin apa-apa lagi. Sama halnya begini, Bapak Ibu targetnya tuh bikin nasi, toh? Nasi ya. Tiba-tiba itu nasi karena air kebanyakan jadi bubur. Emang siapa itu yang bisa rubah bubur jadi air tuh? Bubur jadi nasi. Kan sudah nggak bisa dirubah. Lalu pendeta akhirnya cuma kasih usul, mau dibuang nggak bisa, berdosa, betul? Mau dicerai nggak bisa, ya sudah. Tambah apa? Ya sudah. Tambah ayam, betul. Tambah ayam dikit, tambah apa lagi? Cakwe, telur, iya toh? Ya sudahlah, nikmati. Kan begitu. Nah, semua orang menginginkan kebahagiaan, iya dong. Tidak ada yang mau sakit, betul? Nah, tapi Anda tidak bisa memiliki pelangi tanpa sedikit hujan dong. Tapi Pak Pendeta, saya pengen, nah, ini kalau kamu menikah dengan orang yang tepat bukan berarti semuanya sorga di rumah, betul? Kamu tanya dong sama saya, tanya istri saya, Ibu Wei, di rumah sorga terus ya sama suami Pak Fendi? Coba tanya dia pernah nangis nggak? Pernah dia menangis. Karena laki-laki tipe model saya begini, bagaimana dia nggak bisa menangis? Dia menangis, sering menangis juga. Karena laki-lakinya kadang error. Nah, coba lihat, tidak ada yang mau sakit. Coba tanya dia, apakah dia menyesal menikah sama saya? No. Dia bilang, aduh saya bersyukur banget menikah sama kamu, aku dibawa ke Amerika katanya. Coba, tidak ada yang mau sakit. Tapi Anda tidak bisa memiliki pelangi tanpa sedikit hujan dong. Tapi Pak Pendeta, saya kan pengen pernikahan itu matahari di mana-mana. Yang ada cuma bunga matahari. Dengar.
bunga matahari itu dia keluar juga pakai musim. Halo? Jadi kadang-kadang pernikahan tuh hari ini matahari, besok kadang-kadang tiba-tiba ada hujan. Kadang muncul pelangi. Ya sudah, jangan mau pelangi terus dong. Kamu kawin sama malaikat lah. Iya, nah pelangi. Tapi Pak Pendeta, saya kan pengen pelangi terus. Iya sayang, saya tahu. Semua kita nih menikah tujuannya untuk mendapatkan pelangi. Nah, kita menikah ini bukan cari beban hidup, tapi pasangan hidup, betul? Iya toh? Menikah kan begitu. Menikah itu mencari pasangan hidup, bukan beban hidup. Nah, kan begitu toh Pak Pendeta. Jadi kalau boleh kita menikah kan pelangi di mana-mana Pak Pendeta. Iya sayang. Kamu tidak akan pernah lihat pelangi kalau kamu tidak belajar menerima ada hujan-hujan sedikit dalam pernikahan. Ada salah paham sedikit. Ya toh? Pendapat-pendapat keliru yang tidak setuju dengan kamu. Itu kan wajar. Pernikahan kalau semuanya lurus-lurus, saya curiga kamu kawin sama itu linggis. Do you know linggis? Linggis apa tuh? Penggali itu loh. Itu lurus nggak ada itu. Itu nggak ada yang kayak begitu Bapak Ibu. Harus ada lika-likunya. Gitu. Aduh. Nah, coba. Tidak ada yang bisa. Gini. Anda tidak bisa memiliki pelangi tanpa sedikit hujan dong. Kalau ada hujan sedikit di rumah, bersyukur sudah. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi aku akan lihat pelangi. Kan begitu. Nah, ini apa? Ini spring toh? Kenapa ada hujan? Tujuan untuk menyemburkan toh? Menyemburkan tanaman-tanaman toh? Begitu. Kan selama ini kan snow tutup terus, dingin gitu. Ada hujan dikit. Tujuan supaya keluarkan yang bagus toh? Ya begitu. Itu hal yang biasa. Nah, oke. Next. Yang kedua, anak domba untuk satu bangsa. Ya, mengenai korban pagi dan korban petang, Keluaran 29 ayat 43. Di sanalah aku akan bertemu dengan apa? Orang Israel satu bangsa. Dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Jadi anak domba itu bukan lagi untuk keluarga sekarang, satu bangsa sekarang. Jadi Yesus mati untuk satu bangsa Israel. Next, coba lihat. Ketika Yesus berkhotbah tentang neraka, dengar baik-baik. Ketika Yesus berkhotbah tentang neraka, dia tidak memberitakannya dengan senyuman di wajahnya, tetapi air mata di matanya. Karena dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Waktu Yesus bicara neraka, bukan karena dengan senyuman, tapi dengan air mata. Jadi Bapak Ibu, kita bergereja, kita ikut Tuhan, bukan supaya terhindar dari neraka saja, bos. Kita ikut Tuhan supaya kita jadi berkat buat orang lain juga, supaya orang lain bisa menikmati yang namanya sorga. Nah, coba lihat Yudas 1 ayat 15. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu, tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Israel diselamatkan dari perbudakan dan keluar, ya. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dengar baik, saya mau kasih tahu. Yudas mengingatkan kita. Israel keluar dari Mesir, mereka luput dari maut, mereka luput dari perbudakan, mereka luput dari penganiayaan dan tekanan. Mereka luput dari malaikat maut karena Paskah itu. Tapi jangan salah, bos. Begitu mereka ada di tanah padang gurun, yang terjadi apa? Mati mereka. Tidak percaya.
tidak percaya. Makanya semua orang Israel yang keluar dari Mesir semuanya mati di padang gurun. Hanya 2 orang yang masuk ke tanah perjanjian, Kaleb dan Yosua. Coba. Jadi saya mau kasih tahu saudara, Anda sudah percaya Yesus, keren. Anda melayani Tuhan, keren. Anda diberkati Tuhan, keren. Tapi jangan lupa, keselamatanmu perlu Anda kerjakan. Maintenance percayamu, maintenance imanmu. Imanmu harus bertumbuh. Bagaimana bentuk pertumbuhannya? Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Nah, kalau kamu gak pernah dengar firman Tuhan, kamu dengar gosip terus, iman makin mengecil, jiwamu makin membesar. Makanya roh gak pernah mempengaruhi jiwa. Kenapa? Karena kamu lebih banyak memberi makan jiwa daripada roh. Roh itu makanannya firman. Next, coba lihat. Yang ketiga, anak domba untuk satu dunia. Yohanes 1 ayat 29. Ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus di Sungai Yordan itu, dekat Sungai Yordan, lalu Yohanes Pembaptis ngomong begini, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Coba lihat. Menghapus dosa dunia. Next, lihat. Yohanes 15 ayat 18-20. Dikatakan bahwa ini bukan Yohanes 15, Yohanes 3 kalau nggak salah. Ini salah catat. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Artinya ketika saudara mulai menghidupi Yesus, hidup dan melayani Tuhan, saudara sadar nggak, dunia nggak suka saudara. Makanya saya mau bilang ke saudara, orang yang masuk gereja, orang yang beribadah, Anda siap untuk dihianati, siap dibully, siap digosipin, siap. Karena memang Tuhan sudah bicara. Karena orang yang cari Tuhan itu jadi makanan empuk bagi dunia. Karena dunia tidak suka kamu benar. Dunia tidak suka kamu diberkati. Soalnya saya mau kasih tahu saudara, jangan tertipu juga. Pekerjaan yang kamu punya juga kadang setan bisa pakai untuk menghalangi kamu dalam pergerakan Allah. Berapa banyak orang hari Minggu overtime? Jawab saya. Hah? Bayar lebih besar toh? Iya. Hati-hati saudara. Mungkin saudara akan bilang itu berkat Tuhan. Sabar dulu, mari saya kasih tahu. Lot dan Abraham keluar dari Ur Kasdim menuju Haran, Haran menuju tanah yang ditunjukkan Tuhan. Dalam perjalanan, Lot dikasih kesempatan sama Abraham untuk memilih. Apa yang dia pilih? Lembah Yordan berair dan hijau. Berapa banyak dari kita kumpul duit, kumpul. Tuhan kira begitu ada satu masalah, itu semua yang kamu kumpul 30 tahun selesai dalam sejam. Itu yang saya mau kasih tahu ke saudara. Lot pilih lembah Yordan, pilih yang hijau-hijau. Endingnya apa? Sodom dan Gomora dikirim api dan belerang dari Tuhan. Habis saudara. Itu pun karena doa Abraham, Lot dan keluarganya diselamatkan. Kalau Abraham tidak minta juga, selesai itu Lot. Makanya saya mau kasih tahu ke saudara, saya tidak punya kepentingan. Gitu. Saya cuma punya kepentingan satu, pindahkan manusia dari neraka kepada surga. Tidak. Nggak ada agenda saya yang lain. Kalau satu waktu Tuhan katakan, Fendi Simatau sudah selesai waktumu di bumi, saya akan pulang dengan sukacita. Kenapa? Karena saya menyelesaikan pertandingan saya. Saya nggak penting tuh kamu mau jadi apa. Loh, justru saya pengen kamu benar dengan Tuhan. Saudara, menjelang akhir zaman, banyak orang akan cari pendeta yang bikin enak di kuping saja. Oh, saya nggak begitu, bos. Kalau saya lihat kamu bersalah, saya akan kasih tahu kamu salah.
Yudas pasal 1 ayat 3 dibilang ini, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu, menasihati kamu supaya kamu tetap apa? Berjuang. Untuk apa? Mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Makanya tadi saya katakan, Lot itu lihat apa? Sumber air, lembah Yordan hijau, membentang sejauh mata memandang, menjanjikan untuk ekonomi dan kesuburan keluarganya nanti. Padahal dia lupa, di tengah-tengah kenyamanan dan berkat ekonomi yang banyak, di situ ada Sodom dan Gomora. Jangan buru-buru ketika ditawarkan ini. Dengar baik, saya kasih tahu, segala sesuatu yang datang dengan cepat akan pergi juga dengan cepat. Tapi segala sesuatu yang dikumpul perlahan-lahan akan diberkati. Amsal mengatakan, kekayaan yang didapat dengan buru-buru hilang lebih cepat. Makanya orang berjudi, beritahu sama saya, adakah orang berjudi dia kaya di dunia? Saya baca semua orang-orang sukses, baik dari sukses bisnis, ekonominya, penata layanan, manajemennya, sampai kepada sukses dalam berjudi. Matinya ngeri semua, bunuh diri. Kebanyakan dari mereka bunuh diri. Dan kemudian keluarganya nggak tahu kemana juntrungannya. Serius. Tapi kalau kamu hidup benar, kamu punya roti di rumah saja, tapi disertai ucapan syukur, itu membuat anak cucumu diberkati. Terserah kalau orang lain bilang, lu belum punya rumah ya? Gua udah punya tuh, nggak apa-apa. Mobil belum diganti ya? Mestinya ganti dong kayak aku nih. Nggak apa-apa, nggak penting. Selagi mobil kamu yang butut itu tapi masih melindungi kamu dari matahari dan hujan, itu berkat. Perhatikan kata ini, berjuang. Kebanyakan dari kita menilai suksesnya seseorang dari mobil, dari rumah, posisi. Salah bos. Itu dunia menempatkan standar bagi Anda. No. Tapi kalau kamu hidup cukup disertai dengan ucapan syukur, itu beda bos. Orang kaya tuh, dia tidur gini. Dia tidur gini. Itu pabrik sudah tutup belum ya? Tapi kalau orang miskin, coba saudara lihat orang-orang gila yang di jalan-jalan itu, nggak punya rumah, nggak punya kendaraan, tapi ngoroknya sedap bos. Tapi coba kalau lihat, apalagi kalau orang kaya yang tidak takut Tuhan, jantung gua, masih bagus. Kenapa dia mikir? Dia mikir ini kekayaan banyak ini mau dikemanain bos? Tapi kalau kamu hidup dengan Tuhan, Alkitab bilang ini, di saat kamu tidur pun Tuhan berkati. Jadi kalau kamu masih bisa bernapas dan melangkah ke gereja, itu mujizat sudah. Sementara yang kamu datang ke gereja, orang lain lagi harahuru di luar sana, lagi cari duit lah. Memang itu salah cari duit Pak Pendeta? Tidak ada yang salah. Yang salah kalau duit telah menguasai hatimu. Saya akan mengajarkan selalu begini, carilah Tuhan dulu lah. Waktu untuk ibadah dulu, baru kamu lakukan aktivitas lain. Ngerti gak saudara? Itu keren. Next, coba lihat. Kata ini berjuang, mari kita belajar kata berjuang. Nah, berkata berjuang dalam konotasi orang Yunani namanya epagonisomai, menggambarkan pertempuran yang harus diikuti oleh seorang percaya yang setia dalam rangka mempertahankan
iman. Makanya untuk jadi orang Kristen perlu berjuang. Bukan kamu sudah, saya sudah percaya Yesus. Ya sudah, gak usah ke gereja juga gak apa-apa. Siapa bilang? Coba lihat di sini bilang apa? Menjaga iman, mempertahankan iman. Saudara dengar baik. Untuk Anda jatuh dalam dosa, Anda tidak harus tidur dengan pelacur, Anda tidak harus minum mabok, berjudi, nggak perlu. Berhenti berdoa saja dan berhenti beribadah saja, berhenti baca Alkitab saja, kamu hancur. Epagonisomai secara harafiah artinya apa? Bergumul, menderita, bergulat ya. Di bawah tekanan besar atau apa? Berjuang dalam pertempuran. Nah, kekristenan itu, maaf kata saya kasih tahu, kekristenan itu agama pertempuran. Anda harus berperang tiap hari dengan apa? Keinginan daging, keangkuhan hidup, dan kesombongan. Saya setiap hari, saya harus bunuh daging. Jangan bilang saya tidak punya keinginan. Saya punya keinginan banyak, Bapak Ibu. Aduh, kadang-kadang kalau saya duduk ya, aduh kapan gue ke Eropa ya? Aduh ini pandemi ini belum muncul lagi. Kapan gue ke Eropa ya sama istri dan anak-anak ya? Lama banget sih. Saya punya keinginan begitu. Kadang-kadang dia bisa datang mengganggu saya. Itu yang saya bilang, pertempuran. Daud berhenti berperang, hancur hidupnya. Kerajaannya kayak bahaya. Orang semua pada pergi berperang, dia kirim Yoab sama pasukan. Daud di mana? Istana. Nah, waktu kamu berhenti berperang dalam kehidupan rohani kamu, setan ganggu kamu. Daud lagi main-main di suatu rumah. Daud bukan main layangan ya. No. Dia lagi jalan-jalan. Tahu-tahu Nona Eba lagi mandi di bawah. Bersieba mandi alamak. Ini Bersieba mandi kok gak ada pakai tirai. Mandi Yang gue pikir tuh ini Daud ini kok bisa ya naik ke atas pas Bersieba mandi. Itu yang saya bilang, setan tahu kapan kamu punya keinginan, dia kirim Sheba mereka berdua jatuh dalam dosa. Betul? Nah, kita harus mempertahankan iman, menyangkal diri, hidup sebagai martir. Itu maksudnya apa? Hidup berbicara lebih kuat dari perkataan. Itu maksudnya apa? Setiap hari kamu harus bunuh keinginan daging. Waktu kamu bunuh keinginan daging, kamu perbesar kapasitas roh. 3 hari lalu, saya dikirim oleh seorang anak muda, bungkus rokok yang terakhir. Dia kirim, Pak Pendeta, ini bungkus rokok yang terakhir saya akan isap ini. Saya cek dia kemudian hari berikut. Masih bertahan? Masih Pak. Masih bertahan? Masih Pak. Itu namanya komitmen. Itu keren. Sudah baca Alkitab hari ini? Aduh Pak, sibuk Pak. Ya Tuhan, sibuk. Itu bahasa yang paling saya sering dengar. Sibuk. Sudah baca Alkitab hari ini? Sibuk Pak. Kamu bayangin ya, kalau kamu punya masalah, kamu berdoa, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan jawab dari surga, sibuk. Mati kamu. Kalau tanpa Tuhan sibuk, kamu mati. Next, habis kayaknya. Nah. Yesaya, ini kan anak domba untuk seluruh dunia ya. Yesaya bernubuat pasal 9 ayat 1. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa dunia. Ya. Digenapi di dalam siapa? Yesus. Matius 4 ayat 13. Ya toh? Ia meninggalkan Nazaret dan diam di mana? Kapernaum. Di mana itu? Di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Pesan Yesus cuma satu, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Buat siapa?
bangsa-bangsa. Pesan khotbah saya hari ini, kesimpulan dari semua pembicaraan saya, kalau hari ini Anda dan saya masih hidup di dalam dosa, mari kita bertobat sama-sama. Kitab Wahyu berkata gini, barang siapa yang kukasihi, kuhajar dan kutegur, relakanlah dirimu dan bertobatlah. Tahu gak kehidupan kekristenan setiap hari you harus bertobat. Saya setiap hari harus bertobat. Ada pengajaran yang mengatakan bahwa sekali kamu terima Yesus, selamat. Kamu mau bikin dosa, silakan. Tetap kamu selamat karena kamu sudah punya Yesus. No. Tahu kata bertobat? Itu dikerjakan dari hari ke hari. Makanya dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tuhan memberkati setiap kita di tempat ini. Mari saya mengundang Bapak Ibu semua tim musik untuk sama-sama datang ke depan. Dan sebelum saya mengakhiri ibadah kita pagi ini, saya mau berdoa kepada Bapak Ibu yang sedang bergumul dengan situasi-situasi sulit yang saudara sedang hadapi. Bagi Bapak Ibu yang on-site maupun online, ada beberapa dari Anda yang sedang bergumul dengan persoalan-persoalan hidup yang kamu hadapi. Ini waktu dan tempat untuk kamu datang kepada Tuhan dan berdoa. Tuhan, seberapapun yang kami hadir, on-site maupun online, mujizat-Mu mengerjakan kehidupan kami. Tuhan, tolong kami untuk kami menghidupi Yesus dari waktu ke waktu. Tuhan, terima kasih untuk teman-teman, sahabat, jemaat Tuhan yang dengan konsistensi hidupnya, dengan seriusnya melayani Tuhan, memberi waktu untuk melayani bersama dengan kami di sini. Bahkan Tuhan, kepada semua jemaat yang hadir di on-site, bahkan di online, Tuhan berkati setiap kami. Tuhan, investasi yang berbicara sampai kepada kekekalan adalah ibadah kami. Dan kiranya ibadah kami membawa kehidupan Tuhan kepada orang lain lewat hidup kami. Sembuhkan yang sakit hari ini, Bapa. Jamah Tuhan Yesus. Kami perkatakan Tuhan, talitakum, efatah, terbuka dan bangkit. Kehidupan spiritual yang menyenangkan Tuhan. Bahkan dari tempat ini juga Tuhan, aku melepaskan berkat yang sama turun kepada Ibu Tina, kepada Matthew dan Ibu Meta dalam bulan ini. Sebagai keluarga besar Rock Dover, kami memberkati ketiga hamba yang berulang tahun di bulan ini. Sukacita Yesus menjadi bagian hidup mereka. Diberkatilah makan minum mereka, diberkatilah masa depan mereka. Apa saja yang mereka sentuh pegang, dibuat Tuhan berhasil diberkati. Dan kiranya tangan-Mu senantiasa ada pada mereka. Kami perkatakan kesembuhan total untuk Tante Meta yang sudah pulih. Sembuh dalam nama Yesus. Dan kami perkatakan kesehatan buat Matthew dan Ibu Tina. Dalam nama Yesus, berkati keluarga mereka. Suami, anak diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di sini. Kepada semua kami yang hadir on-site, terima kasih untuk hati Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk berkat. Dan Bapak, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah vaksin COVID-19. Ada proses untuk pemulihan karena rasa sakit pada lengan mereka. Tuhan tolong dan Tuhan jamah. Sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak di surga. Darah-Mu melindungi setiap kami. Seperti darah yang melindungi orang-orang Israel dari malaikat maut. Darah yang sama melindungi setiap kami dari virus, bakteri, sakit, penyakit sampai kepada maut. Darah-Mu menjaga setiap kami. Dan hari ini Tuhan, kami perkatakan Tuhan, jantung normal, ginjal, usus, semua normal dalam nama Yesus.
Kami perkatakan kulit yang gatal, kami katakan sembuh total dalam nama Yesus. Kami perkatakan Tuhan perubahan-perubahan hormon yang tidak bisa diprediksi oleh wanita maupun perempuan maupun laki-laki. Kami katakan pulih dan normal dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau lakukan sesuatu bagi setiap kami. Bahkan yang terbeban berat karena peristiwa suami, bahkan terbeban berat karena keluarga-keluarga yang ada di Indonesia, Tuhan berkati setiap kami Tuhan. Sehatkan dan pulihkan kami Bapa, untuk kami terus menjadi kuat dan melayani Tuhan. Terima kasih banyak Bapa untuk pagi mujizat, pagi sukacita, pagi berkat hari ini. Sebentar Tuhan kami akan memberi persembahan. Tuhan berkati pemberian kami. Memberkati semua keluarga-keluarga yang mentransfer lewat Venmo maupun memberi secara onsite di tempat ini. Tuhan berkati dan Tuhan cukupkan setiap kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu silakan memberi. Tuhan memberkati. Mari Ibu Elsa. Sambil memberi, kita angkat pujian Tuhan Raja Maha Besar. Bapak Ibu, kita terima berkat Tuhan, baik yang onsite maupun online. Sukacita Yesus menjadi bagian hidup kita. Amin. Bukalah kedua tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya Amin. dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sukacita kemenangan menjadi bagian hidupmu. Amin. Diberkatilah engkau di ladang, Amin. diberkatilah buah kandunganmu, Amin. diberkatilah hasil panenmu. Amin. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu, dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Terima kasih. Langit dibuka, tanah mengeluarkan hal-hal yang baik kepadamu. Amin. Diberkatilah keluar masukmu. Amin. Imanmu semakin kuat, pengharapanmu tidak tergoncang. Amin.
dan kasih-Mu ditularkan kepada kehidupan banyak orang. Aku memberkati Engkau dan seisi rumah-Mu. Ada tanda darah di setiap keluarga kami. Kemah orang benar dijagai oleh malaikat Tuhan. Dan pada mereka selalu ada sukacita. Aku memberkati Engkau sejak hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Sampai jumpa minggu depan dalam waktu yang sama. Mari Ibu Elsa silakan.